Elkan Bagot akhirnya disebut ikut merayakan kemenangan timnas kontra timnas Arab Saudi. Milano Jonathan akhirnya buka suara jelang laga lanjutan putaran ketiga melawan Australia. Erick Thohir siap kirim undangan untuk FIFA dan AFC untuk menyaksikan laga timnas. Video rekaman momen Eliano siapkan baju Nathan Chuawan kini viral di media sosial. Begini respon terbaru Erick Thohir soal proses Jairo Rival dan Mauro Ziltra. Jesus dan kolega akhirnya diminta diturunkan untuk ajang Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Kevin Dix akhirnya kembali berlatih bersama klubnya setelah absen membela timnas di GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beragam momen haru kini terekam saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga. Dalam kemenangan skuad Garuda itu, momen haru justru terekam saat Nathan Chuawan hendak tampil di pertengahan babak kedua menggantikan Tom Haye. Ya, tepat di menit ke-67, Coach Sintayong memasukkan Nathan Chuawan untuk menggantikan Tom Haye demi memperkuat lini tengah. Saat bersiap untuk tampil itulah terekam kamera di mana Eliano menyiapkan jersey yang akan dikenakan oleh Nathan Chuawan. Momen saat Eliano menyiapkan baju jersey yang akan dipakai Nathan Chuawan sebelum masuk menggantikan Tom Haye di babak kedua, tulis unggahan akun Instagram Bola Lapa. Semua pemain benar-benar saling mendukung dan saling menyemangati satu sama lain. Inilah timnas Indonesia, tambahnya lagi. Sontak saja video singkat itu pun mengundang beragam komentar positif dari warganet, di mana warganet turut menyoroti sikap Eliano yang dinilai begitu baik dan peduli kepada antar sesama pemain. Greg Nokolo kini akhirnya merespon soal timnas Indonesia yang tidak akan menurunkan skuad utama di Piala ASEAN Cup 2024. Menurutnya, ia heran bagaimana bisa skuad Garuda menargetkan lolos ke Piala Dunia jika juara Piala AFF saja tidak pernah. Ya, diketahui timnas Indonesia memutuskan menurunkan tim U22 di ajang Piala ASEAN Cup 2024 sebab tim itu hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025. Pro dan kontra pun terjadi atas keputusan itu. Mereka yang mendukung beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas sebab timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara bagi mereka yang kontra menyebutkan bahwa Piala ASEAN harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangi sebab timnas Indonesia memang tidak pernah juara sejak turnamen ini digelar. Greg pun menyayangkan keputusan untuk menurunkan tim U22 di Piala ASEAN Cup 2024 ini. Menurutnya mustahil menargetkan lolos Piala Dunia tetapi tidak pernah menjadi juara di level regional. Dalam hal ini ia menginginkan sosok seperti Jesus dan kolega bisa ikut dipanggil dan diturunkan dalam ajang Piala ASEAN Cup 2024 ini. Pemain yang naturalisasi sekarang ada baiknya mereka juga diturunkan. Jangan menaturalisasi, sudah sebanyak ini terus kita bilang AFF itu tidak penting, kata Greg Nokolo. Sekarang kita bilang target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia kalau kita tidak bisa juara Piala AFF, ucap pria berdarah Nigeria tersebut. Saya tidak setuju, harus pakai tim yang paling kuat, pungkasnya lagi. Milano Jonathan kini akhirnya buka suara soal peluang dirinya untuk memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Australia. Dalam hal ini, ia pun menegaskan bahwa dirinya belum mau mengambil keputusan apakah dirinya memilih membela timnas Indonesia atau timnas Belanda U21. Ia mengaku saat ini dirinya ingin fokus terlebih dahulu untuk membela klubnya hingga akhir musim ini, di mana ia saat ini masih mencoba mengembalikan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera panjang di musim yang lalu. Belum sih, jujur saja saat ditanya apakah akan memilih membela timnas Indonesia atau timnas Belanda U21, saya sudah pernah membahas soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus dulu bersama klub. Saya ingin bugar sebaik mungkin, kata Milano. Nanti di akhir musim saya baru akan mengambil keputusan. Intinya saya belum mengambil keputusan sekarang. Saya ingin fokus dulu bersama klub dan mencoba tetap bugar, lanjutnya menjelaskan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengungkapkan soal rencana untuk mengundang perwakilan AFC dan FIFA ke Jakarta guna menyaksikan laga timnas kontra Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Ya, sebelumnya kontroversi di laga Bahrain versus timnas Indonesia pada Oktober lalu sempat berbuntut panjang, di mana Bahrain merasa khawatir jika harus bermain di Jakarta. Pasalnya mereka mendapatkan teror terus-menerus dari warganet Indonesia di media sosialnya. Timnas Bahrain pun khawatir dengan keselamatan mereka terancam jika harus bertandang ke Jakarta. Saat itu Bahrain pun kemudian mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga timnya kontra timnas Indonesia ke tempat yang netral. Namun di saat itu juga permintaan Bahrain tidak mendapatkan restu dari FIFA. Dalam hal ini Erick Thohir pun ingin semua mata tertuju kepada Indonesia yang dianggap oleh Bahrain sebagai tempat yang tidak aman untuk timnas mereka. Kami ingin meminta FIFA dan AFC untuk datang melihat langsung ke sini bahwa negara kita adalah negara yang aman serta bukan negara yang terbelakang. Kita semua sudah memperlihatkan saat melawan Arab Saudi dan juga Jepang. Supporter mereka aman-aman saja kok, terang Erick Thohir. Seperti supporter Jepang, mereka bawa anak dan istri. Arab Saudi juga aman, jadi kami mempertanyakan surat dari Bahrain yang ingin pindah venue. FIFA dan AFC harus melihat fakta yang sebenarnya dan bukan melihat dari sisi lain. Kemarin kalau dicurangi ya ngambek lah, urusan tiket juga sudah ditingkatkan dengan Garuda ID, tutupnya lagi. Elkan Bagot akhirnya memberikan respon setelah Marcelino sukses mengantarkan timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Ya, setelah menghilang sekian lama, kini Elkan Bagot akhirnya ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi, di mana Elkan Bagot yang tengah dipinjamkan ke Blackpool diketahui menyukai unggahan Marcelino Ferdinand. Unggahan itu berisikan momen Marcelino Ferdinand tengah dikerumuni fotografer seusai membobol gawang Arab Saudi untuk kedua kalinya. Namun meskipun menyukai unggahan Marcelino di atas, namun Elkan Bagot terlihat tidak menyukai postingan akun Instagram timnas Indonesia soal laga skuad Garuda kontra Arab Saudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Elkan Bagot akan kembali bergabung ke skuad Garuda? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Jika nantinya Elkan Bagot bisa kembali bergabung, tentu sang pemain harus bekerja ekstra demi mendapatkan posisi di skuad Garuda. Mengingat saat ini, persaingan di lini belakang tim Merah Putih cukup ketat dengan kehadiran beberapa pemain berkualitas. Seperti yang sudah diketahui saat ini, di mana Coach Sintayong sudah memiliki pemain-pemain top di lini pertahanan seperti Kevin Dix, Marcel Gers, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Jay Itzes. Trio Marcel Gers, Jay Itzes, dan Rizky Ridho disinyalir sebagai trio mematikan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sementara Kevin Dix condong diandalkan sebagai fullback kanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya soal proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia selanjutnya selain oleh Romeni. Ya, Romeni sudah dipastikan bersedia untuk diproses. Bahkan ia sudah datang ke Jakarta untuk menyaksikan laga timnas kontra timnas Jepang pada 15 November yang lalu. Penyerang berusia 24 tahun tersebut juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan kini prosesnya pun sedang berjalan dan diperkirakan akan segera beres. Dalam hal ini Romeni pun berpeluang untuk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di saat melawan Australia pada Maret 2025 mendatang. Selain Romeni, ada juga peluang beberapa pemain lain yang berpotensi diproses untuk skuad Garuda, di mana saat ini ada dua nama yang kini terus santer dibahas. Dua nama yang santer dibahas di atas adalah Jairo Ridewal dan Mauro Ziltra. Namun Erick Thohir masih belum mau berkomentar terlalu banyak. Hal itu terutama untuk peluang Jairo Ridewal dan juga Mauro Ziltra. Yang saya tahu oleh sudah untuk timnas senior, yang lain saya tidak mau berkomentar, bebernya dengan singkat. Di laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang, sosok Kevin Dix saat itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Di mana cedera tersebut tidak hanya merugikan timnas Indonesia, akan tetapi juga FC Copenhagen selaku tim yang mengontraknya. Dengan begitu, FC Copenhagen akan mendapatkan keuntungan dari FIFA jika nantinya Kevin Dix akan absen lebih dari 28 hari. Keuntungan tersebut berupa kompensasi dari FIFA yang dinamakan FIFA Club Protection Program. FIFA Club Protection Program itu adalah mekanisme untuk melindungi tim dari absennya pemain untuk membela tim karena cedera selama membela negaranya. Hal itu baik dalam kompetisi maupun dalam laga persahabatan dari FIFA. Kompensasi ini baru aktif jika pemain mengalami cedera lebih dari 28 hari dan menyesuaikan gaji tetap pemain perharinya. Jika cedera Kevin Dix berjalan melebihi 28 hari, maka FIFA wajib membayar kompensasi ke FC Copenhagen. Untuk perhitungannya adalah lama absen dikurangi 28 hari terlebih dahulu. Hal itu baru kemudian dikali gaji tetap pemain perharinya. Ya, namun menariknya, sosok Kevin Dix kini sudah terpantau mulai kembali berlatih di lapangan bersama klubnya. Momen kembalinya Kevin Dix itu berlatih terlihat dalam sebuah unggahan video di akun Instagram. Namun dalam kesempatan itu, Kevin Dix
Phoenix tampaknya masih menjalani latihan terpisah dengan para rekan-rekannya yang lain. Dalam suasana yang dingin dan sedikit salju di lapangan latihan FC Copenhagen, Kevin Dix terlihat tampil dengan penuh semangat meskipun sebelumnya mengalami cedera lutut, tulis akun tersebut. Ya, dalam hal ini, tentu hal ini menjadi kabar baik bagi penggemar Kevin Dix dan juga skuad Garuda, di mana bagi sosok Kevin Dix tidak sedikit yang turut mendoakan agar segera bisa pulih dari cederanya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.